Nama saya Ikhwanul Fajar dari kelas MB6B NIM 251717172. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal praktik riset pemasaran nomor 1. Analisislah data penjualan HP berikut dengan menggunakan ANOVA atau faktor dengan SPSS. Lanjut saja kita masuk ke SPSS. Di name kita buat X, desimalnya 0, labelnya merek. Lanjut ke values-nya. Value 1 labelnya Samsung. Value 2 labelnya Oppo. Value 3 labelnya Vivo. Dan yang terakhir labelnya Lenovo. Selanjutnya ada Y, desimalnya 0. Selanjutnya labelnya sales. Ya. Langkah-langkah uji one way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Dan kedua, melakukan uji homogenitas. Dan yang ketiga, melakukan uji one way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan yang kedua, jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya kita masuk ke data view. Selanjutnya kita masuk ke analyze. Kita pilih descriptive statistik dan kita pilih explore. Merek masuk ke faktor dan sales masuk ke dependent. Muncul tab baru berisi hasil. Lihat tabel test of normality. Ya, itu dia tabelnya. Variabel Samsung nilai SIG sama dengan 0,678. Signifikan. Artinya nilai signifikan Samsung lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa Samsung berdistribusi normal. Begitu juga merek Oppo, Vivo, Lenovo, dan Samsung. Maka syarat pertama dalam uji normalitas sudah terpenuhi. Selanjutnya langkah yang kedua, melakukan uji homogenitas dan uji one way ANOVA. Kita pilih analyze lagi, compare.
Tabel deskriptif. Melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone. Rata-rata penjualan handphone di tabel deskriptif. Samsung rata-ratanya 45,30, Oppo 41,10, Vivo 30. Menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS Test Homogeneity of Variance diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,074 karena nilai signifikasi 0,074 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka rata-rata sama. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas diketahui nilai signifikasi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Selanjutnya, mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama. Pengujian Turkey HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut adalah 4,200. Angka 4,200 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk penjualan Samsung 45,30 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo 41,10. Sementara itu perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara minus 3,06 sampai dengan 11,46. Pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek handphone tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikasi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparisons, diketahui nilai signifikan sebesar 0,415 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan. Melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Turkey HSD. 1. Pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. 2. Pada subset 2 terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Pembuatan kesimpulan dalam uji one way ANOVA. Dalam riset eksperimen ini hanya rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Sekian dari saya jawaban dari soal nomor 1. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan
Stasi, valuesnya 0, missingnya 0, column-nya 8, align-nya right, measure-nya scale, dan roll-nya input. Selanjutnya ini ada data view-nya, sudah saya buat. Lanjut saja ke analyze, kita pilih regression dan linear. Di sini sudah ada independennya prestasi dan independensinya motivasi dan minat. Oke. Dan inilah hasil dari datanya. Konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat atau Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. H1 sama dengan terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. H2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Dan H3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Tingkat kepercayaan 95% A sama dengan 0,05. Selanjutnya ada koefisien. Pengujian hipotesis pertama satu diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,340 dan lebih besar dari 0,5. Ini ada 0,3 dan nilai T hitung 0,992 lebih kecil T tabel 2,262 dan sini ada 0,992 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Pengujian selanjutnya ada pengujian hipotesis kedua H2. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,5. Dan nilai T hitung 3,441 lebih besar T tabel 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya ada ANOVA, pengujian hipotesis ketiga H3. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00. Ini dia. Lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 23,978. Lebih besar dari F tabel 4,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Dan yang terakhir ada model summary. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,842. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Sekian dari saya, jawaban dari saya. Terima kasih.